Makasih kenapa? Karena kamu udah mau nemenin kayak di aku film kemana-mana. Gak gitu, Cel, gini dong. Gimana sih, Kak? Oh, gimana? Ada ini, mau ikutin nggak? Gocap ya, gocap. Gue kayak nyeknya kayak begini ya. Ada kan dari bawah, Kak. Enggak Kamu gitu, tuh Sel. baik banget sih. Apaan sih? Orang aku cuma nganterin kamu doang. Karena kamu udah ketemenin aku kemana-mana. Iya, tapi lain kali kamu kalau udah lagi naik mobil ambulan, jangan tiba-tiba minta cilok. Kan orang lagi serangan jantung. Masa kita harus buru-buru kan, Pak ya? Wah, lu suka menyalahgunakan Jangan begitu dong. Ya kan nggak kendaraan operasional, nggak boleh Iya, buat Pak. nganter-nganter Selin. Masa kemarin ada yang kena setruk, Pak? Oh, Nggak dibolehin naik mobil, Pak. kenapa? Jangan naik mobil, kita udah bayar parkir, katanya gitu. Nggak boleh, Selin. Truk parkir, Pak, ternyata. Oh, truk parkir. Alhamdulillah, Pak. Terus, lu nganter-nganter Selin sering pakai ambulan? Nggak sering, Pak, cuman seminggu 5 kali ya. Nggak sering itu namanya. Nggak sering gimana lu? Gara-gara lu nih si Marsha kerjanya jadi nggak fokus. Iya. Kok nggak fokus sih? Kan aku penyemangat kamu, harusnya kamu malah tambah fokus dong. Aku emang tambah fokus, tapi gara-gara Selin, Pak. Banyak yang DM saya. Apa katanya? Bang, spill dukunnya dong. banyak benar. Wah, Saya mencium aroma-aroma. Aroma apa? Aroma yang sangat khas sekali. aroma apa? Kamu mencium aroma-aroma Seperti perselingkuhan? aroma-aroma makanan. Dendam? Makanan khusus. Coba sebutkan apa makanannya? Jengkol. Ah, ini mah bukan hebat, Den. Tapi- Ya bau inilah. Jadi, wow. Roy, kenapa sih katanya fobia suara kunci gambar kunci gitu? Iya bener. Kenapa kamu pernah Enggak, punya aku- pengalaman apa? Kalau aku tuh ngerasa kalau ada kunci gini tuh aku ngerasa kayak di lock di satu ruangan gitu. Jadi agak-agak takut. Emang nggak suka kalau di lock di satu ruangan? Gak suka. Tapi kalau sama bapak, aku maunya dikunciin. Tapi ada satu fobia yang menunjukkan ketakutan pada ruangan sempit itu ada. Betul. Iya. Jadi Tapi kamu- sempit banget. Namanya sempitomologi apa? Sempitnya nggak usah digabungin. Namanya itu, Pak. Selin, katanya lu pengen banget ketemu ini, Iya. Kakak Roy. Iya, kemarin pengen nanya, pas kasus tabrakan mobil itu gimana? Beda, bukan. Itu Roy Suryo. Bukan Roy itu. Ini Roy Kiyoshi, itu Roy Suryo. Ini Roy Kiyoshi. Beda. Tabrakan Roy Suryo. Ini Roy Kiyoshi karena orangnya sabar, karena orangnya pemarah, Roy emosi. Ini Roy Kiyoshi karena ada di sini. Kalau nggak ada di sini, Roy kemana sih? Ini Roy Kiyoshi. Iya. Kalau nanyanya nggak selalu jelas, namanya bukan Roy Kiyoshi. Tapi Roy, basa-basi. Coba dong Apa? ramal aku dong, aku gimana sih gitu. Perjodohan. Nah, itu dia paling penasaran tuh. Jodohnya tuh kayaknya masih jauh banget. Jadi jodohku Jadi masih jauh. Jauh banget. Jadi meskipun aku sekarang punya kekasih di hatiku, terus Walaupun semuanya... sekarang punya enggak. kekasih yang sering putus nyambung. Aduh. Nggak berjodoh sama sekali. Roy, 3 bulan. kalau saya Ya. di politik cocok nggak? Nah, Nggak cocok sama sekali. Nggak cocok. Nggak Cocoknya sama di sekali. apa yang Bapak Roy di lihat? pelawak aja udah cukup, Pak. Di pelawak aja. Pelawak aja udah bener nih cukup. Pak Roy. Bener, jadi nggak cocok dia kalau di politik. Ini kan poligami. Ya. Pak Denny, si dia diajak poligami sama yang berjenggot. Jadi ini jodohku jauh. Jauh banget. Jadi aku punya pacar sekarang, tapi itu bukan jodohku. Bukan. Berarti orang-orang terdekat dia itu bukan jodohnya dia. Bukan sama sekali. Malah nanti jodohnya datangnya dari jauh banget. Oh, bule. bule. Bule, bisa jadi bule. Bule lagi, Selin. Boleh lagi, Selin. Kalau sama Marcel jodoh nggak? Inang jadi jodoh Eke bukan? Nggak jedong. Jedong. Nggak jedong. Tintus. Kenapa sewa? Tintus. Tapi ada ciri-ciri khusus nih jodohnya. Coba. Rambutnya keriting, Ya. badannya tuh. Badannya gempal gitu. Badannya gempal. Buk. Udah lah Pak, kalau begitu saya keluar dulu deh.
Mau ngapain? Lu sedih nih, Sal. Emang kenapa sih? Ada pasien Pak, kasihan banget. Kenapa? Lagi makan mie. Terus? Keselak antigen. Apa urusannya mie sama antigen? Mana sih ah? Oh, jadi gitu, Roy. Bisa ngelihat ini nggak sih kesehatan orang gitu dari ciri-ciri, misalnya kan ada yang bisa ngebaca dari lidah tuh. Coba Iya. deh lihat lidahnya Mimi. Enggak, kalau masalah warna lidah itu yang paling tahu mah dokter. Karena dokter pernah bilang katanya penyakit seseorang tuh bisa dilihat dari lidahnya juga. Oh gitu. Iya, kita panggil aja dokternya deh. Dokter. Dok! Manggil dokter gimana? Nyari aku ya? Iya. Kangen. Aku nyari kamu karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi Ini tulisannya apa? buat kamu tulisannya. Selin baca buat Selin. Coba. Buat aku ya, Dok. Buat Selin. Ya elah. Aku Jerman, kamu Perancis. Aku perhatikan kamu makin manis. Tolong jangan panggil cucu-cucu gue ya. Ya. Ini benar-benar hanya untuk itu. Ngapain sih? Udah, mana lidah? Pantun Mana lidah? dulu, pantun. Pantun Lu jadi dulu. udah keblank gara-gara lu digoyang-goyangin begini. Otak gue tuh digoyang-goyang begini langsung udah lupa ke bawah. Oh, emang otaknya koplak apa? Pantun. Pantun dulu. Tentang Roy Kiyoshi. Tentang Roy Kiyoshi. Iya. Pergi ke pasar naik taksi. Ke pasar naik taksi, Pakai apa kabar baju Roy Kiyoshi? bergaya, bukan. Pakai baju bergaya maksimal. Terus Baju udah bergaris-garis. Bukan Pakai baju bergaya maksimal. maksim. Berarti ya, selamat datang Jamal. Kalimat pertamanya. Masa gue diperantakin? Koduroy. Berudul lagi. Koduroy. Iya, Oke, dari oke. pertama. Koduroy celananya. Naik taksi. Ke pasar baru. Naik. Berarti brudul bener deh. Koduroy celananya. Pasar mana? Jadi gini, pakai baju bergaya maksimal. Pakai celana kudorai. Di Tanah Abang. Bukan, bergaya seksi. Jadi brudul. Katanya ada prama namanya Roy Kiyosaki. Roy Kiyosaki. Roy Kiyosaki itu pakar manajemen. Robert T. Kiyosaki, Roy Kiyoshi. Nah dulu dari pertama nggak beres. Udah cukup. Apa? Gini dok, aku tuh ada sakit tapi di lidah harusnya pengen tahu bisa nggak dilihat dari lidah dok. Oke. Pemeriksaan melalui lidah itu kan selalu dokter itu nanya nih. Coba deh nih keluarin lidahnya. Oh udah jelas dia sih sakitnya parah. Ya, oke ya. Dia sakitnya apa, Dok? Sakit hati dia aku gangguin mulu sakit hati. Sekarang kita akan panggil peraga. Dok, pakai senter ini kan bisa kan? Ayo panggil peraga. Ayo kita jelaskan. Ini hanya ada di klinik Teleto. Nah, Gaya amat. ini warna-warna. Ini warna lidah dok. Jadi ini tuh adalah warna-warna lidah ya. Pertama adalah kalau lidahnya putih. Ya, dilihat lidahnya putih, itu biasanya kalau pada bayi nggak apa-apa, dia bekas minum susu. Tapi kalau pada orang dewasa, itu biasanya karena infeksi jamur. Paling sering, namanya leukoplakia. Yang kedua, kalau lidahnya merah seperti ini. Jadi pinggirnya merah, ininya lebih merah lagi. Ini biasanya adalah defisiensi vitamin B3, B9, B12. Ya, dan pada kasus-kasus seperti ini, biasanya juga ada yang namanya penyakit orang Jepang namanya disertai dengan demam namanya penyakit Kawasaki. Yang ketiga terus kita lihat ini kok lidahnya hitam. Nah biasanya itu orang yang jorok. Ya, lidah hitam itu bagi mereka yang mengalami juga penyakit-penyakit misalnya kanker, dia harus dilakukan kemoterapi, ya, atau penyakit diabetes yang sudah menaun, ya, atau bisa juga pada kondisi minum antibiotik yang terus-menerus kayak penyakit paru-paru misalnya, itu juga bisa lidahnya hitam. Nah, kalau lidahnya yang ungu, ini biasanya gangguannya dengan jantung. Pembuluh darah jantung, sirkulasi, dia biasanya ungu atau biru seperti ini. Gangguan jantung, ya. Kemudian kalau dia kuning seperti ini biasanya adalah orang-orang yang mengunyah tembakau. Hah? Mengunyah kan ada suka makan nenek-nenek tembakau. sirih. Oh sirih mirip. Beda. Bukan, beda. Itu kalau sirih merah. Kalau ini yang mengunyah tembakau. Tembakau, Dok? Ya ada yang suka mengunyah tembakau atau penyakit kuning. Gangguan liver. pada liver. Oh liver.
Dan sampai ya. amit. Nah, kemudian satu lagi yang abu-abu nih, yang aku lihat sih A tuh, hampir mirip banget abu-abu. Dia biasanya adalah gangguan penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Kalau berabu-abu, kamu ada gangguan pencernaan benar? Ada banget. Siapa yang ganggu tuh? Enggak, Kurang bukan. ajar tuh. Gangguan pencernaan. Enggak salah saya temennya Roy saya. Bukan itu, ini penyakit deh, Ini namanya penyakit. penyakit. Nggak boleh Nah, ganggu-ganggu gitu. tetapi untuk lebih memastikannya ini kan harus melihat, baru melihat dari lidahnya saja. Pas gitu dilihat ke arah sana, maka dokter sudah memperhatikan dia akan periksa apa, misalnya EKG untuk jantungnya. Dia akan periksa misalnya ada gangguan-gangguan pada livernya, dia akan periksa bilirubinnya ya. Jadi ketahuan lebih menjurus lagi sehingga lebih memudahkan untuk melakukan diagnosa dan memberikan terapi yang tepat gitu loh. Dokter, tadi kan EKG berarti ya? Berarti setelah dor dong? Apa tuh? EKG. EKG.